semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan salah satu tokoh perempuan yang sangat berperan besar dalam pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Pada periode sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia, sejarah pendidikan Islam di wilayah Nusantara menunjukkan bahwa peran perempuan masih sangat terbatas dalam ruang lingkup domestik. Akses terhadap pendidikan formal bagi perempuan belum merata karena disebabkan oleh konstruksi sosial yang memandang bahwa perempuan itu sebagai kelompok yang lemah dan tidak layak berpartisipasi di ruang publik. Pandangan ini melahirkan anggapan bahwa perempuan itu tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena peran utama mereka dianggap hanya sebatas pengelola rumah tangga saja. Konsekuensinya, perempuan pada masa tersebut cenderung tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam perkembangan keagamaan maupun dalam proses pembangunan bangsa. Namun, kondisi tersebut mulai mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan munculnya perjuangan dari tokoh-tokoh perempuan yang gigih memperjuangkan hak-hak dan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Salah satu tokoh perempuan yang penting dalam bidang pendidikan yaitu ada Rahmah El Yunusiyah, tokoh perempuan penting di Indonesia yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Oktober 1900. Rahmah El Yunusiyah merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang ibunya bernama Rafiah dan ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus, seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli astronomi sekaligus hakim yang ahli dalam ilmu falak dan hisab di Pandai Sikat. Rahmah dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan agama Islam yang kuat, sehingga Rahmah sejak kecil sudah mendapatkan pengajaran agama Islam itu yang mendalam. Selain mendapatkan pendidikan agama yang baik, keluarga Rahmah juga dikenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam dunia pendidikan di masyarakat. Meskipun ayahnya merupakan seorang ulama, Rahmah El Yunusiyah tidak banyak menerima pendidikan langsung dari ayahnya, dikarenakan ayah Rahmah ini wafat saat Rahmah berusia 6 tahun. Jadi, sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk pandangan dan pemikiran Rahmah yaitu kakaknya sendiri, yaitu Zainuddin Labai El-Yunusi, seorang ulama muda sekaligus pendiri Dinia School pada tahun 1915. Peran Zainuddin ini sangat penting dalam membuka cakrawala intelektual Rahmah dan mendorongnya untuk terlibat aktif dalam bidang pendidikan. Untuk hal pendidikan, Rahmah menempuh pendidikan di perguruan yang didirikan oleh saudaranya itu. Selain belajar secara formal di Dinia School, Rahmah juga menimba ilmu dari ulama-ulama lain di Padang Panjang. Salah satunya yaitu adalah Syekh Abdul Karim Amrullah yang mengajar melalui pengajian-pengajian di surau. Di sana, Rahmah itu mendalami berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari aspek-aspek penting lainnya dalam agama Islam, seperti sejarah Islam dan ilmu tauhid. Dengan dibekali ilmu yang luas, Rahmah kemudian mulai mengembangkan kajiannya untuk memahami dan menanggapi berbagai masalah yang dihadapi perempuan, sehingga memperkuat perjuangannya dalam memajukan pendidikan dan emansipasi perempuan di Indonesia. Rahmah El Yunusiyah sangat meyakini bahwa pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan martabat dan peran perempuan dalam masyarakat. Kontribusinya dalam bidang pendidikan sangat signifikan, terutama dalam memajukan pendidikan perempuan di Indonesia. Jadi, pada tahun 1923, Rahmah mendirikan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang yang menjadi sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia, bahkan di wilayah Asia. Dinia School ini didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk membentuk perempuan yang berkarakter Islami
memiliki keterampilan serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dengan dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam, tetapi juga menjadi pusat pencetak wanita cerdas, terampil, dan mandiri yang siap berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Selain mendirikan Dinia School Putri, Rahma El-Yunusiyah juga membangun sekolah ibu atau sekolah keibuan pada tahun 1923. Jadi sekolah ini itu bertujuan untuk mengatasi masalah buta huruf di kalangan ibu-ibu yang belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka bisa menjadi lebih mandiri dan berperan aktif dalam keluarga serta masyarakat. Rahma El-Yunusiyah juga dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan yang membuktikan bahwa perempuan Indonesia mampu berdiri sejajar dengan laki-laki tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya. Rahma El-Yunusiyah merupakan sosok pejuang emansipasi perempuan asal Padang Panjang yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Perjuangan Rahma dalam membuka jalan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki dilakukan di tengah masyarakat yang saat itu masih memandang pendidikan bagi perempuan itu sebagai hal yang tidak prioritas. Melalui pendirian Madrasah Dinia Putri, Rahma menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam ruang publik, baik sebagai pendidik, pekerja sosial, maupun pemimpin, tanpa harus melepaskan identitasnya sebagai ibu rumah tangga. Akhir untuk video ini yaitu kesimpulan. Jadi, Rahma El-Yunusiyah merupakan tokoh perempuan pelopor dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan peran perempuan melalui jalur pendidikan. Melalui pendirian Madrasah Dinia Putri di Padang Panjang, ia berhasil menciptakan ruang belajar bagi perempuan yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai keislaman, tapi juga membentuk sosok ibu yang terampil, aktif, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Konsep emansipasi menurut Rahma tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan justru dilandaskan pada ajaran agama Islam. Ia memandang emansipasi itu sebagai upaya untuk mengangkat derajat perempuan melalui pendidikan, agar mereka itu dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial tanpa keluar dari koridor syariat Islam. Dengan demikian, perjuangannya menjadi bukti bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk perempuan muslim yang mandiri, berilmu, dan mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, penggerak masyarakat, serta khalifah di muka bumi. Oke, jadi seperti itu sedikit penjelasan tentang Rahma El-Yunusiyah.